Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali dapat beribadah bersama lagi. Walaupun masih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, dikatakan di situ, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang sedang terjadi sampai hari ini, yang mana penyebaran atau pandemi COVID-19 masih kita rasakan, tidaklah mengurangi rasa hikmat, sukacita, serta syukur kita untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, marilah kita minta pertolongannya di dalam doa agar kita diberi kemampuan lebih untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini umat-Mu siap untuk diberkati, diisi dan dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan dan mempelajari firman-Mu hari ini, mari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menuntun kami, dapat menguatkan kami di dalam menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah dunia saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap belajar dan kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua membuka kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya
Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang membawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkatnya." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, saya mengajak kita semua belajar dari terang firman-Nya tentang rahasia mengalahkan musuh raksasa yang menghadang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana telah kita lihat dan bersama-sama bahwa Goliat merupakan seorang pendekar dari tentara Filistin dan memiliki postur tubuh yang tinggi besar bagaikan seorang raksasa. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap, dia menantang bangsa Israel. Apakah ada yang berani untuk maju berperang melawan dia satu lawan satu? Seluruh bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Saul menjadi takut kepada Goliat. Tidak ada satupun yang berani maju melawan Goliat. Lain halnya dengan Daud. Pada waktu itu ia masih muda, dikatakan di dalam firman Tuhan, masih kemerah-merahan dan parasnya elok. Daud melihat kejadian itu dan mendengar suara Goliat yang menantang bangsanya. Daud tidak takut, justru memutuskan untuk maju melawan Goliat. Tentunya hal ini sangat mengejutkan semua orang yang mendengarnya, termasuk Raja Saul pada waktu itu. Dengan penuh keyakinan, Daud maju berperang melawan Goliat. Lalu, apakah yang menjadi rahasia Daud untuk mengalahkan musuh raksasa yang menghadangnya? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita tadi kita akan dapat temukan 4 rahasia yang Daud jadikan andalan untuk mengalahkan Goliat, untuk mengalahkan musuh raksasa
bangsa Israel pada waktu itu. Kita melihat bersama-sama 4 rahasia tersebut yang menjadi andalan Daud untuk mengalahkan Goliat pada saat itu. Demikian pun 4 hal tersebut biarlah dapat menjadi andalan atau senjata atau kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi musuh raksasa kita pada zaman ini, baik yang datangnya dari dalam diri kita maupun datangnya dari luar kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, secara cepat mari kita lihat bersama-sama rahasia pertama yang menjadi andalan Daud dalam menghadapi musuh raksasanya adalah tidak tawar hati. Kita lihat di dalam ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin." Sejak kehadiran Goliat dan tentara-tentara Filistin membuat bangsa Israel tidak tenang, membuat bangsa Israel, seluruh bangsa Israel langsung merasakan ketakutan dan menjadi tawar hati karena mereka tahu, mereka merasakan tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat dan tentaranya. Seluruh bangsa Israel merasakan ketakutan sehingga pada akhirnya menjadi tawar hati karena mereka tahu tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Tidak ada yang berani maju melawannya karena Goliat mempunyai postur tubuh yang sangat besar dan sudah sangat berpengalaman dalam dunia perperangan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di atas kertas kekuatan Goliat jauh di atas kekuatan rata-rata daripada prajurit yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sudah dapat dipastikan bahwa siapapun yang melawan Goliat dan tentara Filistin saat itu pasti akan langsung dihabisinya. Itulah sebabnya bangsa Israel menjadi tawar hati. Mereka merasa tidak mungkin dapat mengalahkan musuh mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, berbeda dengan Daud yang tidak gentar sedikit pun walaupun melihat dan mendengar perkataan Goliat. Daud bahkan memberikan semangat kepada bangsa Israel termasuk Raja Saul untuk tidak menjadi tawar hati dalam menghadapi Goliat. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebesar apa masalah yang kita hadapi, sebesar apa masalah Bapak Ibu saudara hadapi saat ini, lalu mengapa kita harus tawar hati dalam menghadapi persoalan tersebut? Mari kita kembali melihat teladan iman yang Daud sudah tunjukkan kepada kita semua, bahwa sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh menjadi tawar hati. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi persoalan apapun. Bahkan seperti Daud, kita tidak hanya menjadi kuat untuk dirinya sendiri, tetapi juga kita dapat memberi kekuatan dan peneguhan bagi orang lain juga, bagi semua anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, rahasia yang kedua yang menjadi andalan Daud dalam menghadapi musuh raksasanya adalah pengalaman hidup. Kita lihat di dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang yang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin itu yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh warisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Selain tidak tawar hati,
sebagai andalan dan kekuatan Daud dalam menghadapi musuh raksasanya. Juga dia memiliki kekuatan yang kedua sebagai andalannya dalam menghadapi musuh besarnya, yaitu pengalaman hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ikuti bacaan tersebut, rupanya Daud mempunyai sejumlah pengalaman tersendiri dalam penggembalaan domba. Tercatat di sini bahwa ada begitu banyak binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, tetapi Daud sanggup melawan dan mengalahkan binatang buas tersebut. Mungkin orang-orang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dalam akal pikiran manusia dan nalar manusia yang secara normal, atau hal itu merupakan sebuah cerita dongeng biasa saja, sehingga pengalaman itu tidak dapat dibandingkan atau disamakan atau dijadikan andalan Daud untuk melawan Goliat. Tetapi pengalaman yang Daud miliki bukan pengalaman yang biasa-biasa, tetapi pengalaman tersebut menjadi sebuah bekal, sebuah kekuatan tersendiri bagi Daud untuk menghadapi masalah-masalah baru yang bahkan masalah tersebut jauh lebih besar. Dan Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang telah menolong dia di masa-masa yang telah lewat, maka Tuhan juga yang akan mampu dan siap menolong dia di masa-masa yang akan datang. Bukankah kita juga telah melalui berbagai macam pencobaan, masalah, persoalan, penyakit, dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan telah menolong kita sehingga kita dapat melalui semuanya itu dengan tidak kurang suatu apapun? Jika Tuhan telah dan pernah menolong kita di masa-masa yang telah lewat, apakah Tuhan tidak akan menolong kita dalam masalah yang akan datang? Apakah Tuhan tidak akan menjaga hidup kita? Tuhan pasti tetap akan menolong kita. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui bersama-sama dapat membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Dia sendiri akan turun tangan mencurahkan kuasanya dan menolong kita dalam masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah menolong kita di masa-masa yang telah lewat. Tuhan juga yang akan menolong kita pada saat ini maupun di masa depan. Berikut Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rahasia ketiga yang menjadi andalan Daud dalam menghadapi musuh raksasanya adalah bersandar pada Allah. Kita lihat di dalam ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Selain tidak tawar hati sebagai andalan dan kekuatan Daud dalam menghadapi musuh raksasanya, serta dengan memiliki sejumlah pengalaman hidupnya, Daud juga mempunyai kekuatan yang ketiga sebagai andalannya dalam menghadapi musuh besarnya, yaitu bersandar pada Allah. Kalau kita perhatikan secara seksama ayat tersebut, kita dapat lihat ada dua pola pikir dari dua sisi yang berbeda pada saat terjadinya perlawanan antara Daud melawan Goliat. Satu sisi,
Goliat sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuannya secara fisik dan bahkan pengalamannya untuk berperang, dan sangat yakin bahwa siapapun lawannya, dia pasti akan menang. Di sisi lain, Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempur secanggih apapun bukanlah segala-galanya, tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam pertempuran yang dihadapinya. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pertempurannya. Daud benar-benar berharap kepada kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Daud bersandar pada kekuatan Tuhan dalam pertempurannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi persoalan atau masalah, ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kepintaran atau kepandaian, apa yang kita punyai memang membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi ada saatnya kita harus letakkan kekuatan kita dan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertempur bersama-sama kita, bertempur bagi kita. Dia akan berperang bagi kita dan memberi kekuatan dan memberikan juga kemenangan demi kemenangan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, rahasia keempat, rahasia yang terakhir yang menjadi andalan Daud dalam menghadapi musuh raksasanya adalah melangkah dengan iman. Ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Di situ dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Selain Daud tidak tawar hati dalam menghadapi musuh raksasanya yaitu Goliat, serta memiliki sejumlah pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, serta ditopang oleh kemahakuasaan Allah yang menjadi sandaran hidupnya dalam menghadapi musuh besarnya, Daud juga mempunyai kekuatan yang keempat sebagai andalannya dalam hadapi musuh besarnya, yaitu melangkah dengan iman. Daud tidak menggunakan metode yang canggih dalam menghadapi Goliat. Daud tidak menggunakan senjata. Daud tidak menggunakan perisai atau tombak apapun. Daud hanya menggunakan batu dan diumbankan ke arah Goliat. Tetapi mujizat justru terjadi saat Daud melakukan hal kecil. Batu yang diumbankan mengenai dahi Goliat sehingga terbenam ke dalam kepalanya. Akhirnya Goliat pun terjatuh dan kalah di tangan Daud. Untuk dapat menang dalam masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita hanya perlu berani untuk melakukan satu langkah yang sederhana. Kita tidak perlu terlalu khawatir dan memikirkan banyak hal yang rumit. Hanya diperlukan di sini adalah suatu keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana kita sudah melihat pengalaman Daud yang begitu indah, baik secara pribadi maupun bagi bangsa Israel secara umum, dalam menghadapi pergumulan hidup melalui 4 rahasia tadi. Sebesar apapun musuh raksasa yang sedang kita hadapi, atau sebesar apakah musuh raksasa yang sedang kita hadapi dalam hidup kita saat ini, atau sebesar apakah musuh raksasa yang sampai saat ini masih menghadang,
menghambat, menghancurkan, bahkan meracuni kehidupan rohani kita. Musuh raksasa itu mungkin sikap kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, pikiran kita, perbuatan kita, bahkan kasih kita yang mulai kendor, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita sekarang menghadapi masalah yang besar itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tunda-tunda dan lakukan apa yang dapat kita lakukan sekecil apapun. Jangan khawatir dan takut untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan ragu pula untuk melangkah maju. Satu langkah sederhana saja akan dapat membawa kita kepada pintu gerbang emas kemenangan. Sebagaimana Mazmur 18 ayat 32 sampai 35 berkata, sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengangkat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan musuh tembaga. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, apa yang dihadapi oleh Daud dan bangsa Israel tidak jauh berbeda saat ini ya Tuhan. Sebagaimana jemaat-Mu saat ini, kami semua sedang diperhadapkan dengan satu masalah besar. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, lewat pengalaman Daud, dia memberikan teladan iman melalui 4 hal yang menjadi andalan Daud di dalam menghadapi musuh raksasanya. Kami pun bersyukur ya Tuhan, kiranya dengan 4 andalan ini, 4 hal ini membuat kami kuat menghadapi masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami siap menghadapi perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, kehidupan rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Tuhan berkati pekerjaan kami dan semua rencana masa depan dalam rumah tangga kami. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah rumah tangga kami masing-masing boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Salam. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hampir 4 bulan lamanya kita beribadat di rumah kita masing-masing karena COVID-19. Namun atas pertolongan Tuhan kita diizinkan untuk kembali beribadah di gereja sekaligus perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020 dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita dapat lakukan pada saat kita beribadat. Yang pertama, kita wajib memakai masker pada saat beribadah. 2, cuci tangan sebelum masuk dalam gereja dan saat keluar dari gereja. 3, akan diadakan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruang gereja. Yang keempat, jaga jarak, menghindari kontak fisik baik saat beribadah maupun sebelum beribadah dan setelah beribadah. Tempat duduk akan
diatur oleh badan pengurus jemaat sehingga jemaat duduk saling berjauhan. Yang kelima, tidak diizinkan berjabatan tangan atau berciuman, cukup bersenyum atau menaruh tangan di dada sambil membungkukkan badan. Bagi bapak ibu lanjut usia, bapak ibu yang kesehatan terganggu, ibu-ibu hamil dan anak-anak, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon bersabar, jangan dulu ke gereja, tetapi tetap beribadah di rumah sambil menunggu keadaan ini normal kembali. Yang ketujuh, daya tampung 90% yang diamanatkan oleh protokol kesehatan dari daya tampung normal, maka gembala, staf dan BPJ membagi jadwal ibadah berdasarkan kelompok PA, yaitu 1. Ibadah pagi pukul 8.00 WITA oleh PA Petra, PA Berea, PA Sion dan PA Getsemani. Kedua, ibadah sore pada pukul 17.00 WITA oleh PA Antioquia, PA Tiberias dan PA Philadelphia. Jadwal ibadah ini akan di-rolling setiap minggu. Jadi, bukan saja PA yang sama mendapat jadwal pagi terus atau sore terus. Kemudian yang berikut, durasi ibadah kita maksimal 90 menit atau 1,5 jam. Yang kedelapan, kotak persembahan akan diletakkan di pintu masuk depan sehingga jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak sesuai jenis persembahan masing-masing. Yang kesembilan, untuk perjamuan, roti dan anggur disediakan dan diletakkan di pintu masuk sehingga jemaat dapat mengambil sebelum ke tempat duduk masing-masing. Yang berikut, pelayan ibadah minggu pada 5 Juli 2020. Ibadah pagi pada pukul 8.00 WITA. Pengkhotbah Pendeta Yuliana Gabriel STH. Liturgos Saudari Julita Aramak STH. Singer oleh PPA. Pemusik band PPA. Multimedia oleh Saudari Marta Miramangi. Sound system oleh Bapak Sunile Ara. Ibadah sore pukul 17.00 WITA. Pengkhotbah Pendeta Selvi ISDP MSI. Liturgos Penatua Magdalena Letsurun. Singer oleh Seksi Pemuda. Pemusik oleh Pendeta Stephen Tomatala MTH. Multimedia oleh Saudari Refli Onmalay. Dan sound system oleh Saudara Robin Lana. Apabila ada informasi yang tidak sempat disampaikan pada pengumuman ini, maka akan disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat melalui WA Group pada kesempatan berikutnya. Demikian informasi ini yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu Jemaat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.